Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Oweng. YouTube channel gue namanya oweng.id channel. Dan nanti gua akan ganti namanya menjadi Bang Oweng channel. Boleh dibilang gue di YouTube itu wajah baru stok lama ya. Kenapa? Gue bikin YouTube tuh tahun 2013 gitu. Ya paling gue buat lihat-lihat musik dan film gitu ya. Nggak ada kepikiran buat posting film atau video tentang kegiatan gue gitu ya. Dan ya pokoknya tiap gue pengen denger suatu musik gue cari di YouTube, atau gue melihat film baru atau film yang lama yang jadul gue cari di YouTube, termasuk tentang sejarah-sejarah. Ya ternyata alhamdulillah YouTube tuh sangat membantu pekerjaan gue, dimana gue bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat sih kalau gue bilang, karena bentuknya gambar bukan cuma tulisan. Sementara gue posting itu di 8 tahun kemudian ya, itu di tahun 2020, itu awal-awal COVID, gue baru mulai post itu juga videonya rumah sakit tentang isolasi mandiri. Karena kan kebetulan gue juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan, dan gue juga penggerak sebagai tim COVID dari salah satu lembaga kemanusiaan. Jadi banyak sekali yang harus gue sampaikan kepada masyarakat luas, bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini, dan bagaimana kalau kita terkena COVID. Nah, dulu kan masih baru-baru, orang bingung ya tentang apa sih isolasi mandiri. Nah, disitulah gue mulai posting video dari salah satu rumah sakit. Lagi itu subscriber gue masih 19 ya. Terus gue mulai posting lagi, postingan kedua itu ketika, nah ini waktu HRS ya, pimpinan imam itu ditangkap karena kasus kerumunan. Nah itu kan berkaitan dengan COVID. Nah di situ gue ada video dari grup WA, judulnya Faman Anta Ya Habib, dan gue suka banget lagu itu, dinyanyikan oleh Bunda Neno Warisman. Lalu ya gue posting lah lagu itu di channel gue. Gue nggak kepikiran untuk apa ya, monetisasi atau apa ya, pokoknya gue suka lagu itu dan gue posting. Dan itu gue anggap koleksi gue aja. Ya gue nggak ngerti, gue nggak tahu tentang YouTube, gue nggak tahu aturan mainnya ya. Gue nggak tahu tentang copyright, gue nggak tahu ada apa namanya penilaian dari YouTube sendiri tentang video-video yang diposting. Pokoknya gue posting. Ya seperti gue bilang tadi, gue bikin YouTube itu bukan untuk posting video gitu, tapi hanya untuk mendapatkan informasi tentang film terbaru, tentang lagu-lagu yang gue suka gitu. Maka gue save lagu-lagunya agar ketika gue pengen lagi, gue bisa langsung cari di playlist gue. Nah, pas gue posting lagu Faman ini luar biasa. Ternyata yang nge-like gue tuh banyak, yang nge-view gue banyak gitu kan. Terus tiba-tiba subscriber gue dari 19 subscribers terus tiba-tiba menjadi 40.000 subscribers dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Dan berbarengan dengan dapetnya subscribe yang banyak itu, ada yang nge-dislike video lagu Faman Anta Ya Habib itu sampai 30.000. Artinya ada yang nggak suka gitu dengan video tersebut, ada apa gitu kan ya. Tapi yang nge-like juga sampai di atas 100.000. Ini ya boleh dibilang ya, gue juga kaget ya, dari subscribe 19 jadi 40.000, terus yang nge-like video itu sampai ratusan ribu, dislike 30.000. Oh, luar biasa. Nah, berarti menurut gue Habib Rizik ini memberikan satu apa namanya,
keberkahan lah buat gue saat ini. Gue merasa saat ini jumlah subscribe itu menjadi penolong buat YouTubers, bukan gue doang gitu kan ya. Dan gue baru sadar-sadarnya itu pas kesini-kesini aja gitu. Oke, mengenai YouTube gue sendiri yang tadinya berantakan, terus acak-acakan lah, acak adut gitu gue nyebutnya ya, karena gue nggak paham tentang aturan main di YouTube, karena gue bukan YouTuber, gue cuma cari informasi lagu. Nah akhirnya makin lama makin kesini gue belajar tentang YouTube. Nah ini ada berapa orang yang menjadi inspirasi gue. Satu itu Dan Jesse, terus kedua lagi Lutfi A. Nah ini dua orang ini yang menjadi motivator sama coacher gue lah di bidang YouTube, bagaimana membuat YouTube yang baik, bagaimana memposting yang bagus biar mendapatkan viewers yang banyak gitu kan ya. Terus ada lagi yang menjadi inspirasi gue dalam membuat satu video, itu namanya Agung Hapsa. Ini luar biasa nih anaknya, pinter banget ya. Video-videonya gue selalu suka, dia inovatif, dimana YouTuber lain gak kepikiran, dia udah memikirkan ya tentang konten yang dia buat. Nah ada satu lagi yang bikin gue ketawa terus, itu si YouTuber goblok ya namanya De Santoso. Gue salut banget sama dia, bikin video tuh orang belum bikin udah bikin, dan modalnya gede banget. Gue yakin modal gede banget gitu. Kenapa gue sebut YouTuber goblok? Karena setiap dia posting di kontennya tuh berapa kata goblok dia ucapkan. Tapi ya itulah dia, goblok aja dapat duit banyak, apalagi pinter dia ya. Terus ada lagi yang youtubers yang lebih ke politik, itu gue kayak suka Bang Ustadz Edi Mulyadi. Terus ada lagi Bang Rafli Harun. Ya jadi mungkin nanti konten-konten YouTube gue akan terpengaruh dari berapa orang tadi nih yang menjadi inspirasi gue dalam membuat satu konten YouTube. Ya nggak apa-apa kan, karena mereka membimbing youtubers baru bagaimana membuat video konten video yang bagus agar bisa dilihat sama orang, ditonton sama orang ya. Dan tentunya mungkin yang memang target orientednya adalah monetisasi, silakan ikuti tuh, bagus banget tuh apa yang disampaikan oleh Dan Jesse ya sama si Ade Lutfi A. Gue nih Ade karena masih muda banget dia ya. Terus kalau yang ide-ide brilian yaitu Agung Hapsa, itu luar biasa, dia anak-anak benar-benar anak pinter dia nih ya. Jadi kalau gue sih videonya biasa-biasa aja ya. Kalau emang bisa sampai masuk ke AdSense ya alhamdulillah, ya enggak juga nggak ada masalah gitu kan. Intinya ketika gue udah mulai bikin YouTube ini, akhirnya gue juga nambah temen, nambah ilmu terutama. Terus gue punya kegiatan baru, bagaimana memaintain YouTube gue ya. Belajar dari teguran yang kemarin tuh, gue ditegur sampai gue dinonaktifkan. Katanya gue ini terlibat dengan organisasi, gue nggak tahu telah di mana. Karena abis yang ketika gue mulai posting lagunya Faman Antaya Habib, gue posting tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan gue ya. Selama ini memang gue kegiatan, selain gue bekerja di event manajemen, gue juga meluangkan waktu gue untuk kegiatan kemanusiaan ya. Jadi ketika ada bencana, gue turun sama tim-tim kemanusiaan tadi, bagaimana gue menghibahkan waktu gue untuk kegiatan kemanusiaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang menganggap gue terlibat dalam satu organisasi, gue nggak tahu ya, itu tuh hak mereka. Tapi gue juga perlu punya hak jawab, hak untuk menjelaskan di mana gue ikut kegiatan kemanusiaan tersebut ya. Karena buat gue kemanusiaan, kalau emang kalian perlu dibantu, yang gue bantu semampu gue, dengan cara gue, dengan tim-tim gue di lembaga kemanusiaan tersebut. Jadi yuk, gue juga berharap dan mengajak dari teman-teman semua untuk
yuk deh sama-sama yuk kita jaga bangsa ini, kita jaga negara ini, jangan sampai pecah belah ya, jangan sampai karena gara-gara politik praktis lalu pilihan kita beda terus kita terpecah belah gitu ya. Itu ya hal-hal yang sangat naif, dan buat gue itu sayang kalau sampai kita melupakan yang lebih prinsip tentang persatuan bangsa ini. Biarlah para provokator, para pemecah belah mereka sibuk ya. Gue akan tetap fokus dengan kegiatan kemanusiaan gue. Terus gue coba tetap maintain YouTube gue untuk gue memberikan informasi yang sebenarnya, bukan hoax ya, tapi emang informasi yang sebenarnya tentang kegiatan kemanusiaan gue jalankan. Nah, akhirnya gue belajar nih dari teman-teman YouTubers yang udah lama mengelola YouTube. Bukan di YouTube gue tuh ada playlist ya. Playlist pertama sosial dan kemanusiaan atau humanitarian activity. Di situ pokoknya video-video gue tentang kemanusiaan, baik di lokasi bencana, baik kegiatan-kegiatan siapa penggalangan dana, atau luas lah. Manusia itu sangat luas, termasuk bicara HAM anak-anak, HAM perempuan juga akan masuk di list atau di playlist gue tersebut ya. Atau juga mengenai penindasan karena politik, karena satu konflik, kalau memang itu bisa gue tampilkan sebagai informasi yang akurat dan benar ya, gue akan tampilkan di situ. Terus playlist gue yang lain adalah tentang dan pedagang. Kebetulan gue juga ada aktivitas juga bersama Bang Sandi. Di situ ada OKOC, ada juga dari teman-teman gue dari Jenggara Nusantara. Kita memberikan pembinaan buat para pengusaha ya, dan gue sendiri juga lagi masih belajar ya untuk itu. Terus ada playlist yang gue nyebutnya playlist rupa-rupa. Nah ini video-video konyol-konyolan lah ya, video hiburan, video yang gak ada hubungannya dengan kemanusiaan, dan video tidak hubungannya dengan kegiatan dan pedagang tadi. Itu akan gue masukkan ke playlist rupa-rupa. Dan ada lagi playlist lagu yang gue suka. Nah ini gue senang lagu. Pokoknya nanti itu isinya video siapa aja, dan itu tidak ada tujuan untuk dimonetisasi ya di playlist tersebut. Karena memang itu ada lagu-lagu orang. Karena gue juga nggak mau nanti kena copyright atau apa. Tapi maka tidak untuk komersial, tapi hanya untuk koleksi pribadi. Itu aja. Oke, kawan-kawan, itu aja dulu perkenalan dengan gue. YouTube wajah baru stok lama ya. Bayangin gue bikin dari tahun 2013, di tahun 2021 gue baru mulai coba eksis di YouTube. Ya mudah-mudahan YouTube gue bermanfaat, bisa menjadi referensi buat teman-teman juga, dan bisa untuk silaturahmi dengan kawan-kawan di mana saja melalui media video. Oke guys, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.